Kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum Ustadz mulai untuk membuka acara pada pagi kali ini, Ustadz mau memberikan kesepakatan untuk teman-teman ya. Kalau Ustadz bilang bagaimana kabarnya, bilangnya Alhamdulillah sehat Ustadz, Allahu Akbar. Bisa? Yang bisa jempol dulu. Yang bisa seperti itu jempol dulu. Satu ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ustadz, Allahu Akbar. Kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga nanti teman-teman langsung menjawab bersamaan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ina bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SDIT Robani Ustadzah Wahyu Wardiningsih SE, yang saya hormati Waka Kurikulum SDIT Robani Ustadzah Riyah Triasari SPD, yang saya hormati Waka Kesiswaan Ustadzah Ernawati SPD, dan yang saya hormati bintang tamu kita ada Kak Dini. Kak Dini namanya Kak Dini. Sebentar ya. Namanya Kak Dini. Kak Dini Kurniasih SPD. Dan yang saya cintai seluruh anak-anakku SDIT Robani dalam keadaan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada pagi kali ini kita masih dipertemukan dalam acara mendengarkan atau memperingati hari Dzulhijjah ya, yang mana dimana hari ini adalah hari yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT, sampai-sampai dituliskan atau diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr ayat 1-3. Yang kedua, sholawat dan salam tetap kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Baik teman-teman, sebelum kita mulai acara pada pagi kali ini, Ustadz mau mengetes konsentrasi ya teman-teman, dan ingin menarik perhatian teman-teman dengan kita bernyanyi terlebih dahulu. Nanti ada sebuah gerakan bisa ditirukan oleh teman-teman. Baik, jika teman-teman tetap bisa mendengar suara Ustadz dengan jelas, coba lambaikan tangannya di depan kamera. Jadi, kita terlebih dahulu bernyanyi sama-sama ya teman-teman. Kita mau tahu lagunya. Jika kau suka hati bilang hore. Jika kau suka hati bilang hore. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati, bilang hore. Kalau bisa seperti itu, jempolnya diangkat di depan kamera. Ya seperti itu bisa nak. Kalau bisa lagunya seperti itu, bisa diturukan. Angkat jempolnya di depan kamera lagi. Baik, kita mulai ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Jika kau suka hati bilang hore, hore. Jika kau suka hati bilang hore, hore.
Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati, bilang hore, hore. Jika kau suka hati, tepuk tangan. Jika kau suka hati, tepuk tangan. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati, tepuk tangan. Jika kau anak soleh, tepuk tangan. Jika kau anak solihah, tepuk tangan. Jika kau anak soleh, mari kita lakukan. Jika kau anak soleh, tepuk tangan. Jadi sekarang kita latih konsentrasinya. Tangan kanan diangkat seperti ini, seperti di Ustaz seperti ini. Tangan kanan diangkat, digoyang-goyangkan, digoyang-goyangkan seperti ini, digoyang-goyangkan seperti ini, digoyang-goyangkan lagi tapi agak miring seperti ini. Goyangkan lagi seperti ini, miring seperti ini, cepat seperti ini, ya. Lakukan seperti ini. Ingat, perintah Ustadz adalah sekarang lakukan apa yang Ustadz perintahkan, ya. Lakukan apa yang Ustadz perintahkan. Sekarang cepat tetap diputar-putar seperti ini, tangan kanannya. Diberikan lagi sekarang. Sekarang pegang dagunya, pegang dagunya, pegang dagunya, pegang dagunya. Dagunya, ya Allah, dagunya, Mas, dagunya dipegang. Mas, dagunya dipegang. Dagu masuk pindah ke dahi sekarang ya. Iya. Dagunya dipegang. Baik. Sebelum Ustaz mulai kembali, sedikit rileks ya. Saat ini sebelum Ustaz mulai lagi, Ustaz akan membacakan beberapa rundown acara yang sudah diadakan. Yang pertama pada pukul 9 sampai 9.20 serta masuk ruang Zoom. Selanjutnya adalah pembukaan oleh MC. Selanjutnya ada 9.30 sampai 9.40 ada tilawatil Quran. 9.40 sampai 9.55 ada sambutan KS. 9.55 sampai jam 10 ada persiapan materi. Jam 10 sampai 10.45 ada materi dari Kak Dini. 10.45 sampai 10.55 nanti ada pembagian door prize ya teman-teman. Dan yang terakhir 10 sampai 10.55 sampai jam 11 ada penutup. Untuk selanjutnya tilawah akan disampaikan oleh Ananda kelas 2 Super, yaitu bentar, Ananda Adelia Nafisa. Sampun dipikak Ustaz Eko. Oke. Baik, untuk Ananda Adelia Nafisa kelas 2 Subair, untuk waktu dipersilahkan, Nak. Assalamualaikum Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Mbak Adelia Nafisa atas tilawahnya. Semoga apa yang dibacakan dari Ananda dan apa yang kita dengarkan menjadi sebuah kebaikan yang dilipat gandakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya hari ini? Semuanya sehat ya? Baik, alhamdulillah. Yang Ustazah hormati, Assalamualaikum Kak Dini, sudah bergabung di acara kita pada pagi hari ini. Yang Ustazah hormati juga para Ustadz-Ustazah ya, Dewan Guru SDIT Robani. Ustazah hormati para ayah bunda yang barangkali hari ini mendampingi anak-anak mengikuti acara.
Kemudian juga tentunya yang sangat Ustadzah sayangi, anak-anakku semuanya, siswa-siswi SDIT Robani, kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Baik, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik hidayah kepada kita semua. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah bahagia sekali Ustadzah pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan anak-anak semua yang insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan pastinya sudah menunggu-nunggu acara ini mulai dari kemarin mungkin ya. Baik, kita syukuri bahwa kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah ya, bulan yang sangat mulia, di mana tadi juga disebutkan oleh Ustadz Fadil, di antara keutamaannya adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan untuk senantiasa menambah amal-amal solih kita ya. Amin Allahumma amin. Dan kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu berkisah ya dengan Kak Dini tentang hikmah ya di bulan Dzulhijjah. Ya insya Allah nanti dari kisah yang disampaikan Kak Dini mudah-mudahan akan banyak sekali pelajaran dan manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Ada apa sih di bulan Dzulhijjah ya? Salah satunya adalah di situ terdapat hari raya ya, hari raya Idul Adha atau bisa juga disebut dengan hari raya Idul Kurban ya. Nah, ada apa di balik cerita hari raya Idul Kurban? Mudah-mudahan nanti Kak Dini juga akan bisa menyampaikan kepada kita semua ya, dan tentunya beserta dengan hikmahnya. Tentunya sangat lekat ya dalam ingatan kita tentang kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Ismail ya, yang sangat luar biasa menginspirasi kita semuanya kaum muslimin untuk tetap taat kepada Allah, tetap bersabar dalam ketetapannya ya, dan insya Allah kita semuanya akan berusaha ya untuk belajar dari kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail, agar kita menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, ya, tentunya selain kegiatan berkisah pada hari ini, insya Allah juga anak-anak nanti akan ada sayembara Dzulhijjah ya di bulan mulia ini. Nah, nanti insya Allah akan disampaikan oleh para wali kelas ya di kelas masing-masing apa saja kegiatan atau amal-amal yang bisa kita laksanakan ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Insya Allah banyak sekali amal-amal yang bisa kita lakukan. Seperti contohnya misalnya ada puasa sunnah ya. Boleh kita puasa sunnah mulai tanggal 1, boleh ya. Sampai nanti tanggal 9, tanggal 10 sudah tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Yang paling utama nanti tanggal 9 ya di puasa Arafah ya. Atau bisa juga di tanggal 8 ada puasa Taryah. Nah mudah-mudahan anak-anak bisa melaksanakan ya amal-amal ini. Bagaimana yang masih kelas 1, kelas 2 yang mungkin belum sempurna melaksanakan ya? Tidak apa-apa, yang penting kita ada kemauan terus berlatih ya. Mungkin adik-adik kelas 1 yang sudah kuat puasa sehari, alhamdulillah tetap dilakukan ya puasa sehari. Yang belum kuat mungkin berlatih dulu puasa setengah hari ya. Nanti dilanjut lagi setengah hari berikutnya. Nah, itu proses belajar supaya kita nanti insya Allah semakin bagus dalam amal ibadah ya, dan insya Allah mewujudkan anak-anak SDIT Robani yang salih dan salihah ya. Insya Allah itu dari Ustadzah. Tetap semangat anak-anakku semuanya ya. Di masa pandemi jangan menyurutkan langkah dan semangat kalian untuk tetap belajar ya, meraih yang terbaik, baik itu dalam hal mata pelajaran maupun berlatih dalam hal kecakapan hidup ya, keterampilan hidup, membangun sikap dan karakter positif ya. Insya Allah kita terus berusaha mewujudkan visi SDIT Robani menjadi anak yang salih, cerdas dan adaptif ya. Baik, khusus kepada Kak Dini selamat datang ya. Alhamdulillah kita semua bisa bersua lagi dengan Kak Dini yang sudah tidak asing lagi ya bagi anak-anak. Ya, selamat mengikuti kegiatan berkisah bersama Kak Dini. Sekali lagi semoga kita mendapatkan
manfaat dari kegiatan hari ini. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh Kak Dini, Ustadz sedikit memberikan pengantar sedikit ya nak, bahwasanya di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang sangat dirahmati oleh Allah dan sangat dimuliakan juga oleh Rasulullah SAW, yang mana sekarang kita sudah di hari kelima Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, di mana hari ini juga sampai Ustadz ulangi lagi, sampai Allah bersumpah dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 3, yang artinya demi waktu fajar untuk ayat 1, ayat 2 demi 10 malam pertama Dzulhijjah, ayat ketiga demi hari Arafah dan demi hari raya Kurban. Hingga Rasulullah pun pernah juga berkata bahwasanya beliau pernah ditanya oleh sahabat tadi bertanya, amal apa yang dimana dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah pun langsung menjawab, yaitu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai ketika kita melaksanakan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat istimewanya sampai mengalahkan orang yang berjihad seperti itu. Mungkin itu sedikit pengantar dari Ustadz. Nanti tentang kisah daripada hikmah bulan Dzulhijjah nanti bisa disampaikan oleh Kak Dini. Untuk Kak Dini bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Jika sampun siap, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Kak Dini bisa bertemu kembali dengan teman-teman luar biasa, anak-anak soleh-soleha dari SDIT Rabbani Malang, dan juga guru-guru yang luar biasa hebatnya yang tetap membimbing anak-anak kita di masa pandemi, walaupun nggak bisa sekolah tapi tetap membimbing dari rumah ya teman-teman masih belajarnya. Tadi ini berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, ayah bunda juga sehat, dan semuanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah siap dengar cerita hari ini? Suaranya ya karena masih di mute ya, nggak apa-apa. Sekarang bentar ya. Mau lihat dulu wajahnya. Tadi sama Ustadz Fadil semuanya sudah gembira, terus sudah dengar juga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Sekarang sebelum Kak Dini cerita, Kak Dini mau tanya dulu. Siap ya? Tangannya diangkat ke atas. Siapa yang mau jadi anak soleh? Bilang saya yang keras. Tangannya diangkat semuanya. Lagi. Siapa yang mau jadi anak soleh? Nah, Ustazah Wahyu nggak angkat tangan. Ustadz Fadil nggak angkat tangan. ulang. Semuanya kita jadi anak-anak dulu. Hari ini berubah jadi anak-anak. Siapa yang mau jadi anak soleh? Saya. Siapa yang mau jadi anak hebat? Saya. Siapa yang mau jadi anak pintar? Siapa yang mau jadi anak kucing? Anak kucing masih mau. Jangan, udah benar-benar jadi anak soleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa ya cerita Kak Dini ya? Baru kemarin Kak Dini dikasih tahu
masuk lagi ke Rabani Malang. Ah, ngapain lagi? Kan udah kemarin waktu bulan Ramadan. Iya, mau lagi. Ah, mau lagi apa? Ditimbang berasnya. Bukan beras, cerita lagi. Oh, baik. Sebelum Kak Dini cerita, kita panggil dulu teman Kak Dini. Udah kenal kan? Udah ya. Kita panggil dulu teman Kak Dini. Dan hari ini pasti tema kita masih tentang bulan Zulhijjah yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Fadil. Nah sekarang teman Kak Dini tahu nggak sih ya bulan Zulhijjah itu apa? Nah coba Tin, di sini. Tin, bangun. Kok kan nyungsep begini sih? Bangun, bangun. Ayo. Mau ngapain? Ini ketemu sama teman-teman SD IT Rabani. Enggak. Kenapa enggak mau? Males. Kenapa males? Bobo aja. Masa tidur aja? Ayo bangun, 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 bangun. Bangun, bangun, bangun. Ngapain begitu duduk? Duduk. Nah, duduk yang benar. Dah ya. Peluk lagi. Kalau duduk dipeluk, nggak usah dipeluk. Peluk. Dipeluk. Lihat ke depan. Enggak. Peluk dulu. Peluk. Ya udah dipeluk dulu. Sudah dipeluk. Terima kasih. Nggak usah pakai cium-cium ya Allah. Pagi-pagi dicium anak monyet. Enak aja ngatain aku. Loh, emang bukan anak monyet? Ntar udah mirip emak aku loh. Emaknya kan monyet. Bukan. Siapa emaknya? Kak Dini. Enak aja. Ngaku-ngaku. Oh enggak bener. Lihat ke depan. Ada siapa? Ya Allah. Ada siapa? Temen aku. Iya. Sapa dulu temen-temennya. Ya, mereka itu monyet bukan? Bukan. Ini teman-teman kita yang soleh, yang soleha, yang ganteng, yang cantik dari SDIT Rabani Kota Malang. Kota Malang? Ingat kan? Ingat. Ingat apa? Bakwan Malang. Bakwan, makanan lu yang diingat. Kasih salam. Malu? Nggak usah malu. Malu sama siapa? Sama Ustadz Ahmad. Nggak usah malu. Ngelihat aja lagi. Ayo ke sana. Malu tahu? Nggak usah malu, lihat ke depan. Ustadz Ahmad. Udah, assalamualaikum. Kenapa jadi Ustadz Ahmad? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Ahmad. Iya, bukan Ustadz Ahmad, semuanya. Semuanya? Assalamualaikum semuanya. Bukan begitu, yang baik. Yang baik. Yang baik. Assalamualaikum yang baik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ada corona, woi, pulang woi. Astagfirullahaladzim. Bukan gitu. Kamu kasih salam, lihat di situ tuh, kamera. Iya. Kenapa? Aku jadi seleb. Udah cepetan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak terdengar, ada suaranya. Udah jawab? Udah. Enggak kelihatan. Ya udah diamin aja. Weh, berisik weh. Biarin aja itu, ada orang lagi ketok-ketok tetangga kita, diamin aja. Sekarang fokus di depan. Di depan. Ada siapa? Ada ibu guru. Ibu gurunya siapa? Kamu lihat. Ibu Medina Putri. Itu mah bukan, itu muridnya, bukan guru. Bukan bu guru, bukan. Bu gurunya itu ada yang namanya, aku tahu siapa. Umar. Bukan. Itu satu Umar. Itu kelas. Tin, hari ini teman-teman semuanya ya lagi semangat nih. Semangat. Ada corona semangat. Bukan semangat ada coronanya, tapi tetap belajar dari rumah. Walaupun ada corona, mereka sekolah tapi belajar dari rumah. Kan hari Minggu. Iya, sekarang hari Ahad, tapi tetap semangat. Hari Ahad aja mau sekolah. Udah sekolah? Udah. Kembali ke sekolah. Tahu nggak lagunya gimana?
Kembali ke sekolah tempat kita jajan. Oh, jajan. Bukan. Bukan. Ke sekolah tempat kita belajar. Belajar. Kembali ke sekolah. Ibu guru kita kejar-kejar. Ya, ngapain kejar-kejar bu guru? Yang dikejar ilmunya. Ilmunya. Kayak tadi Ustadz Fadil sudah menerangkan loh sama teman-teman bahwa sekarang kita ada di bulan Zulhijjah. Apa itu? Bulan yang juga sama penuh keberkahan, banyak sekali amalan-amalan yang kalau kita lakukan dapat pahala. Aku mau. Mau kan? Kalau begitu di bulan Zulhijjah ini, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita harus melakukan banyak sekali kebaikan. Kebaikan. Apa saja kebaikannya? 1. Sholat. Apalagi? Puasa Arafah. Benar, puasa Arafah. Kapan sih puasa Arafah itu biasanya dilakukan? Aku tahu. Tanggal berapa? Tanggal Berapa? Tanggal 9. 9. Nah, 9 apa? Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Tahu nggak? Kalau kita melaksanakan ibadah puasa bulan Arafah, kata Nabi Muhammad akan bagaimana? Aku tahu. Apa? Itu ada hadisnya. Ada hadisnya, tahu. Apa? Barang siapa berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah, maka akan dihapuskan dosanya. Dihapuskan? Selama 2 tahun. Wih, 2 tahun. Tahun apa tuh? Sebelumnya 1 tahun dan sesudahnya 1 tahun. Masya Allah, Utin keren banget. Tepuk tangan buat Utin, teman-teman. Hebat. Siapa yang ngajarin Utin? Ibu guru. Bu guru. Bu gurunya siapa namanya? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Kan Ayu Ting Ting itu mah. Baik, Tin. Di bulan Zulhijjah ini banyak sekali keutamaannya tadi ya. Kalau kita melakukan kebaikan akan diberi sama Allah Pahala. Ya, mau kan lakukan kebaikan? Mau. Baca Quran yang banyak, Oke. sedekah, Oke. berkurban. Berkorban. Tahu nggak? Ada kisah tentang berkurban. Aku takut. Kenapa? Aku takut dikorbankan. Enggak lah, karena yang dikorbankan itu cuma hewan-hewan tertentu saja. Hewan apa? Kucing. Bukan kucing. Hewan. Tahu nggak? Kambing. Apa lagi? Kodok. Enggak, bukan kodok. Sapi. Kucing, kambing, domba, sapi, apalagi? Onta. Onta. Nah, itu boleh. Aku enggak. Kamu enggak. Makanya harus Bersyukur. baik. Hari ini mau bercerita. Ya. Cerita tentang kenapa sih ada kurban, tapi siapa sih nabi yang berkurban awal-awalnya? Aku tahu. Siapa? Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim itu adalah Bapak para anbiya. Tahu kamu kisah Nabi Ibrahim? Tahu banget. Tahu gimana kisahnya? Kisahnya. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Gimana? Mau nyanyi lagu Ibrahim yang gimana? Pada Allah mengaku cinta. Pada Allah. Bilang Allah I love you. Terus Namun pada kenyataannya. kenyataannya apa tuh? Pada harta, pada dunia. Tunduk seraya menghamba. Duit. Astagfirullahaladzim. Jadi kita harus belajar dari Nabi Ibrahim tentang kesabarannya, ya kan? Belajar dari Ibrahim. Belajar taat kepada Allah. Baik, hari ini mau bercerita, Utin lepas dulu. Oke. Tas, duduk ya. Oke. Tapi nggak boleh berisik. Baik. Pak Fadil. Nah, teman-teman, kisah tentang Nabi Ibrahim pasti teman-teman sudah sering mendengar, bahkan Baca bukunya. baca bukunya. Nah, apa sih hebatnya Nabi Ibrahim? Bapak para nabi. Bapak para nabi.
Hari ini mau bercerita tentang Nabi Ibrahim yang ketika Nabi Ibrahim dilahirkan Lewat tukang bakso. Astagfirullahaladzim. Diam dulu, diam. Diem. Ketika Nabi Ibrahim dilahirkan, di sana juga memerintah seorang raja. Raja setan. Ya Allah, lepas dulu deh. Nggak mau. Diam makanya. Oke. Nah, Aku udah diem. raja itu bernama Uti Nurjana. Astagfirullahaladzim. Dilepas dulu mendingan. Jangan. Enggak dilepas, kamu duduk. Jangan. Udah diam. Hari ini aja. Tolong. Ya, teman-teman, ketika Nabi Ibrahim dilahirkan memerintah di sana seorang raja yang bernama Namrud. Nanti teman-teman udah tahu, ya. Raja Namrud ini kerajaannya sangat makmur. Dan dia mengklaim dirinya seorang raja. Jadi seorang Tuhan. Jadi dia bilang sama rakyatnya, "Hei rakyatku, akulah raja yang memberikan kalian kesejahteraan. Akulah raja yang memberikan kalian kehebatan. Aku bisa memberikan kalian kesehatan, kekayaan, apapun yang kalian minta. Tapi satu, sembahlah aku." Kalau orang-orang nggak mau menyembah, maka nggak tanggung-tanggung Raja Namrud akan memberikan siksaan kepada orang-orang tersebut. Orang-orang akhirnya banyak yang menyembah kepada Raja Namrud. Mereka nggak menyembah kepada Allah. Mereka menyembah selama berpuluh-puluh tahun menyembahnya kepada Raja Namrud. Dan pada saat itu, suatu ketika Raja Namrud itu tertidur di istananya yang sangat mewah. Saat tertidur, dia mimpi. Di dalam mimpinya, dia lihat istananya terbakar oleh kobaran api yang sangat besar. Kaget dia, ada apa ini? Aku bermimpi sangat seram. Pengawal, kesini semuanya. Datang, panggil semua peramal-peramal yang ada di kerajaan ini. Suruh datang untuk menafsirkan mimpiku. Pengawalnya datang. Ya Baginda, tenang saja Baginda, akan aku panggilkan seluruh peramal di kerajaan ini. Para peramal, datanglah ke istana, tolong ditafsirkan mimpi Tuhan kita. Tuhan mimpi, tapi mimpinya minta ditafsirkan. Datang peramal-peramal. Raja Namrud cerita tentang mimpinya yang istananya kebakar oleh kobaran api. Tapi nggak ada satupun peramal-peramal itu yang tahu. Apa ya? Apa ya? Saya tidak melihat sesuatu. Baginda, aku tahu. Ternyata ada satu orang peramal yang tahu. Apa arti mimpiku? Mimpi Baginda itu berkisah bahwa di hari ini akan ada seorang bayi lahir. Lalu bayi itu yang akan merebut kerajaan Baginda. Lalu Baginda tewas. Apa? Takut. Raja Namrud takut. Dan akhirnya Raja Namrud bilang apa? Pengawal, kalau begitu bunuh, matikan bayi laki-laki yang lahir di hari ini. Nah, perintahnya adalah membunuh seluruh anak laki yang lahir di hari itu. Teman-teman, dikisahkan lagi, ada salah seorang penasehat Raja Namrud bernama Azar. Dan Azar itu adalah ayah dari Nabi Ibrahim. Nah, Azar ini selain jadi penasehat kerajaan, dia pandai membuat patung. Nah, Azar selalu membuat patung-patung
Lalu Raja Namrud selalu bilang, buat patung-patung yang banyak dan satu buat yang besar yang menyerupai diriku, lalu sebar di segala pelosok kota, hingga orang-orang yang tidak bisa datang ke istanaku untuk menyembahku, maka mereka bisa menyembah kepada patung-patung yang seperti diriku di mana aja. Nah itu bapaknya Nabi Ibrahim yang buat, yang namanya Azar. Maka Azar, penasihat istana, ada di situ, dia dengar perintah dari Raja Namrud adalah membunuh bayi laki-laki yang lahir di hari itu. Buru-buru Azar pulang ke rumahnya. Pak Azar pulang. Aduh, istriku kan tadi baru melahirkan. Aku beri nama Ibrahim, bayi laki-laki. Aku harus segera pulang. Aku harus menyelamatkannya. Dia masuk ke dalam rumah. Dia bilang sama istrinya, sama ibunya, Ibrahim, Bu, selamatkan anak kita. Raja Namrud telah memerintahkan para pengawal untuk membunuh bayi-bayi laki-laki yang lahir hari ini. Selamatkan. Cepat cari persembunyian, selamatkan anakku. Ibu Ibrahim segera membalut Ibrahim dengan kain yang sangat tebal, lalu berlari. Masuklah bayi itu, dibawanya ke dalam hutan supaya tidak dibunuh oleh Raja Namrud. Sementara pengawal-pengawal mengetuk tiap pintu rumah mencari adakah bayi laki-laki yang baru lahir. Singkat cerita, Ibu Ibrahim pulang. Nabi Ibrahim yang masih bayi dipelihara oleh Allah, dijaga. Wah, banyak kisah, tapi Kak Dini hari ini gak bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim ketika masih kecil. Tapi di mana Raja Namrud berkuasa, dia semakin senang. Orang-orang, tolong buat kuil yang banyak. Lalu di dalam kuil itu buat patung-patung yang banyak. Boleh patung singa, patung kuda, patung ayam, patung harimau, patung gajah, apapun. Ada buat patung yang besar seperti aku. Nah, ternyata selain kuil-kuil kecil, di tengah kota dibuat kuil yang sangat besar sekali. Sementara di dalam hutan, Nabi Ibrahim dipelihara oleh Allah semakin lama semakin besar. Dia keluar, belum berani keluar dari hutan, belum berani ke kerajaan tempat Raja Namrud bertahta. Ya, itu tempatnya namanya di Babilonia, kerajaannya Babilonia. Terusnya si Ibrahim keluar saking remaja. Ini siapa ya yang menciptakan alam ini? Apakah ada Tuhan yang menciptakan alam? Matahari besar bersinar. Pasti Tuhan manusia itu matahari. Tuhanku matahari. Dia mulai mencari Tuhannya. Sore hari tiba-tiba matahari tenggelam. Masa Tuhannya tenggelam? Berarti matahari bukan Tuhan. Bulan ada di malam hari, bersinar di kala gelap, menyeruak di mana-mana. Dengan sinar bulan, dengan sinar Tuhan, maka alam jadi terang. Bulanlah sang Tuhan manusia. Tapi pagi-pagi bulannya hilang. Bukan matahari, bukan bintang, bukan bulan. Lalu Allah memberi petunjuk bahwa Allah lah Tuhan pencipta alam semesta. Allah lah Tuhan Nabi Ibrahim dan Tuhan semua manusia. Nah, pada usia 40 tahun Nabi Ibrahim diangkat menjadi seorang rasul. Lalu dia keluar. Aku akan keluar dari hutan dan aku akan pergi ke kerajaan Babilonia. Aku akan lihat ada apa di sana. Jalanlah Nabi Ibrahim keluar dari hutan. Sampai di Babilonia, bingung, lihat banyak patung-patung di sepanjang jalan, lihat banyak kuil-kuil isinya patung, lihat banyak orang-orang menyembah kepada patung. Hamba, hei patung singa, berilah aku uang, patung singa. Patungnya diam aja kan. Nabi Ibrahim bingung. Hamba. Patung disembah-sembah, diam aja tuh patung. Dia lihat di mana-mana ada yang sujud nyembah patung. Patung Namrud, berilah aku kekayaan.
Ya Allah, mereka nggak tahu alangkah bodoh-bodohnya orang ini. Lalu Nabi Ibrahim melihat ayahnya sedang memahat sebuah patung. Dia lihat, lalu patung itu dijual, dibawa juga ke kuil, lalu disembah orang-orang. Ayahku ternyata seorang pemahat patung, seorang pembuat Tuhan. Tuhan kok dibuat. Akhirnya hari itu Ibrahim pergi ke tempat kuil yang sangat besar yang ada di pusat kota. Saat itu orang-orang semuanya sedang menyembah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka membawa sesajen berupa buah-buahan. Semuanya mau diberikan untuk Tuhan mereka. Tapi tahu nggak teman-teman? Sesajen yang mereka bawa, nggak boleh mereka bawa sendiri, hantar sendiri ke Tuhan-Tuhan mereka. Harus diberikan kepada pengawal. Ada pengawal yang telah ditunjuk oleh Raja Namrud untuk meletakkan sesajen itu di hadapan patung-patung. Mereka bawa, pengawal, berikan ini untuk patung singa yang ada di sana. Pengawal, berikan ini pada patung Tuhan kita, Raja Namrud. Ibrahim lihat, orang-orang semuanya sedang nyembah-nyembah. Ibrahim naik ke tangga. Mulai naik ke tangga, dia menuju ke tempat patung-patung itu berada. Orang-orang yang lagi nyembah-nyembah bingung. Mau ngapain tuh anak muda? Nggak boleh, nanti kualat, nanti ada hukuman. Jangan, kalau kamu mendekati Tuhan-Tuhan itu di sana, nanti kamu bisa kena bahaya, nanti kamu kualat, jangan. Tapi Ibrahim dengan tenang terus menuju ke tempat patung-patung itu berada. Orang-orang diam, semuanya berdebar hatinya. Dia orang berani amat sama Tuhan. Lalu Ibrahim mengambil sebuah apel, saji-sajian yang ada di hadapan Tuhan patung itu diambil. Dia berkata kepada salah satu patung, "Wahai Tuhan yang disembah orang-orang Babilonia, aku ambil apelmu. Aku gigit apel ini. Apakah engkau marah?" Digigit apel itu, nggak dimakan, cuma digigit lalu dibuang. Lalu dia bilang, tidak marah, Tuhannya diam saja. Orang-orang kaget, apel itu dimakan, pasti bentar lagi dia akan menerima sesuatu hukuman dari Tuhan kita. Tapi kemudian apa yang dilakukan Ibrahim? Nabi Ibrahim habis menggigit, dia bilang lagi, "Hei Tuhan sesembahan orang-orang Babilonia, tadi sudah ku gigit apel ini, lalu sekarang apa yang akan kau perbuat jika apel ini aku lemparkan ke wajahmu?" Dibuang apel itu, ditimpuk mengenai wajah patung-patung tersebut. Kira-kira patungnya marah nggak? Enggak, patungnya diam aja. Lalu Ibrahim bilang, "Ternyata kamu tidak bisa membela dirimu sendiri, wahai Tuhan. Bagaimana kamu bisa membela orang-orang yang engkau ciptakan?" Lalu Nabi Ibrahim lanjut mengambil sesajen yang ada di patung kedua. Sama, digigit, ditimpuk, tapi patung itu diam aja. Akhirnya dia bilang sama orang-orang yang ada sedang menyembah kepada patung-patung itu, "Hei orang-orang Babilonia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian hanya Tuhan buatan yang dibuat dari kayu, sementara kayu itu telah diciptakan oleh Allah. Allah itulah Tuhan kita, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan pencipta alam semesta. Berhentilah untuk membodohi dirimu sendiri." Orang-orang bilang, "Ini gini kali ya, ditinggalin." Nabi Ibrahimnya ditinggalin. Akhirnya Ibrahim pun turun dari tangga, tapi orang-orang yang ada di situ lihat, jangan deketin. Tuhan kita aja diem aja. Dia kayaknya hebat. Kalau kita deketin, nanti malah kita yang kenapa-kenapa. Lalu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dia pulang ke rumah, dia ambil sebuah kampak yang besar, dia masuk lagi ke kuil, dan saat itu orang-orang di kuil sudah pulang.
tinggal seorang penjaga kuil yang ada di sana. Lalu Nabi Ibrahim segera menghancurkan patung-patung kecil yang ada di sana, ditebas lehernya, gelinding kepala patungnya langsung menggelinding, ditebas, dipotong tangan-tangan kakinya, hancur patung yang kecil-kecil. Lalu kapak yang besar itu diletakkan di tangan patung yang sangat besar. Pulang kemudian Nabi Ibrahim ke rumahnya. Pagi-paginya apa yang terjadi? Ketika rakyat Babilonia ingin datang lagi menyembah Tuhan mereka, kaget di kuil itu melihat patung-patung semuanya berantakan. Oh, patung-patung berantakan. Siapa yang sudah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Pengawalnya bilang, itu pemuda yang semalam datang. Ibrahim itu, cari Ibrahim. Dicari Ibrahim, lalu Ibrahim datang ke sana. Hei Ibrahim, engkaukah yang telah menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim tenang aja. Nabi Ibrahim coba bilang, tanya aja tuh ke patung besar yang bawa kampak. Tanya ke dia. Mana bisa patung besar itu bicara? Kata Wai gak bisa, kenapa kamu sembah-sembah? Akhirnya orang-orang marah dan bilang apa? Akan kulaporkan kepada Tuhan kita Namrud. Engkau pasti dapat hukumannya. Tapi Nabi Ibrahim tidak gentar. Nggak usah repot-repot, nggak usah susah-susah melaporkan aku pada Raja Namrud. Aku yang akan datang ke istananya. Datanglah Nabi Ibrahim ke istana Raja Namrud. Orang-orang yang lain ikut di belakang. Tapi orang-orang selain ikut mau tahu apa yang akan dilakukan Raja Namrud pada Ibrahim, orang-orang juga mau menyembah Raja Namrud datang. Sampailah di istana, nggak bilang wahai Rajaku Namrud atau wahai Tuhanku Namrud, tapi dia bilang wahai Namrud. Kaget Namrud. Lalu Raja Namrud bilang apa? Hei kalian semua yang ada di sini, menyembahlah kepada akulah Tuhan kalian. Semuanya menyembah, semuanya menunduk, semuanya sujud. Tapi Raja Namrud bingung. Ketika semua sujud dilihat ada satu orang yang masih tegak berdiri. Lalu Raja Namrud teriak, siapa kamu? Hei Raja Namrud. Bukan Raja Namrud, dia bilangnya Nabi Ibrahim, hai Namrud, ketahuilah, aku Ibrahim. Kenapa engkau tidak sujud kepadaku seperti yang lain? Kenapa aku harus sujud kepadamu? Sementara engkau sama-sama manusia seperti aku. Engkau punya dua kaki, aku punya dua kaki. Engkau punya dua mata, aku punya dua mata. Tanganku dua, engkau tangannya dua. Aku dilahirkan oleh seorang ibu, engkau juga dilahirkan oleh seorang ibu. Lalu apa bedanya engkau dengan aku? Kenapa aku harus menyembahmu sebagai Tuhan? Ketahuilah wahai Namrud, ada Tuhan Allah, Tuhan yang menciptakan engkau, Tuhan menciptakan aku, menciptakan alam semesta. Raja Namrud marah. Dia bilang apa? Hei Ibrahim, kalau engkau punya Tuhan yang menciptakan, apakah Tuhanmu bisa menghidupkan, mematikan? Bisa, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa. Heran, Nabi Ibrahim heran. Engkau bisa? Bisa. Pengawal, tangkap dua orang yang sedang berjalan di depan istana, bawa ke hadapanku. Pengawal segala lari ke gerbang istana, ada orang yang melintas, dua orang ditangkap, dibawa, ditenteng, satu di kiri, satu di kanan. Ini baginda. Hei Ibrahim, hei rakyatku semua, lihat, aku adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Pengawal, bunuh satu orang ini, matikan. Ditebas ya mati, pakai pisau ya mati. Yang satu dibiarkan hidup, disuruh pulang lagi, dikasih hadiah. Lalu Raja Namrud tertawa. Kalian lihat semua, aku bisa mematikan yang hidup dan aku bisa tetap memberikan kehidupan pada orang lain. Lalu semuanya tepuk tangan. Yeah, raja kita keren. Yes, yes, yes. Namrud hebat. Yes, yes, yes. Semuanya pada girang. Tapi saat itu Jibril turun, malaikat Jibril turun, lalu membisikkan sebuah kalimat
kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, tanyakan pada Raja Namrud apakah dia bisa memindahkan apa-apa yang ada di langit. Kalau tadi di darat dia bisa mematikan yang hidup, bagaimana dengan yang di langit?" Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Hei Namrud, padahal tadi orang yang mati memang sudah takdirnya mati karena ditusuk, dan orang yang hidup belum takdirnya untuk mati. Tapi sekarang, kalau engkau benar-benar Tuhan, bisakah engkau memindahkan matahari yang terbit di barat, sekarang pindahkan matahari itu terbit di timur?" Raja Namrud gak bisa. Dan karena dia gak mau dipermalukan, dia gak mau rakyatnya melihat dia bodoh, akhirnya dia marah dan berkata, "Pengawal, tangkap Ibrahim." Ditangkap. Lalu mau diapain? "Kita akan matikan orang ini. Tapi aku tidak mau dia mati dengan cepat. Kita harus cari cara supaya bisa mati perlahan-lahan." Akhirnya saat itu diusulkanlah Nabi Ibrahim kita akan dibakar di sebuah api yang sangat besar. Dan saat itu dikumpulkan di tanah lapang, kayu-kayu bakar yang banyak ditumpuk hingga tinggi. Padahal api unggun saja sudah bisa membakar seorang manusia, tapi ini apinya tinggi. Biaya dikeluarkan banyak sekali, beli kayu bakar, wah banyak. Lalu Raja Namrud berkata, "Ibrahim, akuilah aku ini Tuhan." "Tidak, Allah Tuhanku." Kalau begitu kau akan aku bakar." Saat itu semua orang sudah berkumpul. Malaikat Jibril turun lagi ke hadapan Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, aku diutus oleh Allah untuk membantumu. Maka apapun yang kau minta padaku akan kuturuti. Kalau engkau ingin Raja Namrud mati, hari ini juga bisa aku matikan. Kalau engkau ingin aku runtuhkan kerajaan ini, hari ini juga bisa aku runtuhkan." Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim takwanya paling tinggi terhadap Allah. Satu orang Ibrahim ketakwaannya bisa seluas banyak orang-orang dikumpulkan. Maka Ibrahim cuma berkata, "Wahai Jibril, andaikan aku harus meminta tolong, andaikan aku harus meminta sebuah pertolongan, bukan padamu. Akan kumintakan pertolongan kepada Allah yang menciptakan aku, bukan padamu." Bayangkan, padahal Jibril udah disuruh sama Allah. Tapi Nabi Ibrahim tetap aja, dia hanya akan meminta kepada Allah. Dia hanya akan takwa kepada Allah. Maka akhirnya Jibril pun pergi. Lalu Ibrahim berdoa. Dia berdoa sama Allah, "Ya Allah, Engkaulah pencipta alam semesta. Engkau yang menciptakan langit, Engkau yang menciptakan bumi, dan Engkau pula yang menciptakan api dengan sifat-sifatnya yang panas. Maka dinginkanlah api, lindungilah aku. Tunjukkan kebesaran-Mu." Selesai berdoa, Ibrahim dilemparkan. Wah, dilemparkan karena kan ini sangat besar, apinya udah berkobar, orang nggak ada yang berani mendekat. Jadi dilemparkannya kayak pakai ketapel gitu. Nabi Ibrahim masuk ke dalam kobaran api. Orang-orang berteriak, sebentar lagi daging itu akan berupa Ibrahim panggang. Termasuk Raja Namrud berteriak, "Hahaha, akan kita lihat debu-debu dari Ibrahim, akan kita kumpulkan." Nabi Ibrahim duduk, dan karena kebesaran Allah, api itu menjadi dingin. Raja Namrud ingin membakar Nabi Ibrahim selama 3 hari lamanya. Lalu dia bilang pada pengawalnya, "Jaga di semua arah, jangan sampai Ibrahim keluar. Sekarang kalian pulanglah. 3 hari kemudian kalian datang ke sini untuk kita lihat sama-sama bagaimana Ibrahim itu yang telah melonjak padaku, yang telah durhaka padaku, dia akan menerima hukumannya. Kita lihat nanti." Semua orang pulang. Dijaga kobaran api itu oleh para pengawal. Tapi apa yang terjadi?
Setelah 3 hari kemudian, lapangan itu dipenuhi oleh manusia-manusia lagi yang mau melihat bagaimana keadaan Ibrahim. Dan pada saat Raja Namrud menyuruh pengawal, matikan nabi itu sekarang, kita lihat apa yang terjadi. Dimatikan, dipadamkan apinya, disiram semuanya. Semua sudah menunggu bagaimana keadaan orang yang telah durhaka kepada Raja Namrud. Setelah semuanya mati, dilihat ternyata Nabi Ibrahim sedang duduk dengan santainya di tumpukan kayu-kayu bakar. Lalu saat itu turunlah Jibril kembali dan membisikkan kata, "Wahai Ibrahim, keluarlah dari tumpukan kayu ini tanpa engkau bicara sedikit pun, lalu pulanglah engkau ke rumahmu." Orang-orang bilang, kan itu jauh. Karena nggak dekat, orang-orang lihatnya dari jauh. Itu kok Ibrahim masih duduk kayaknya. Tapi Raja Namrud bilang apa? Dia matinya duduk, kebakarnya duduk. Kita lihat. Sebentar lagi akan kita masukkan ke dalam tanah jasad itu. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim berdiri, dikibas-kibas bajunya. Lalu dia jalan pulang ke rumahnya tanpa bicara sepatah kata pun. Orang-orang kaget. Tuhannya telah menyelamatkan dia. Berarti benar, Tuhannya hebat. Orang-orang mulai goyah imannya. Dan saat itu banyak yang akhirnya orang-orang mengikut pada agama Nabi Ibrahim. Mereka mulai meninggalkan menyembah Tuhan kepada Raja Namrud. Raja Namrudnya betapa marah dia. Tak bisa dibiarkan. Dia tak bisa mati dengan api. Lalu bagaimana? Apakah harus dengan pedang? Tapi dengan api aja dia nggak mati. Jangan-jangan pedang yang jadi tumpul. Saat Raja Namrud memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menghabiskan Nabi Ibrahim, saat itu juga Allah mendatangkan sebuah pelajaran untuk Raja Namrud yang telah zolim. Apa? Raja Namrud yang sombong, yang merasa dirinya Tuhan, yang merasa hebat, tiba-tiba suatu pagi datanglah di istananya seekor lalat kecil. Lalat kecil satu masuk ke dalam hidung Raja Namrud. Tapi nggak bisa keluar. Lama-lama lalat itu masuk lebih dalam lagi hingga masuk ke otaknya yang ada di sini. Tolong, ada lalat masuk, nggak bisa keluar. Bayangkan, pengawalnya datang. Tuhanku, bagaimana kalau aku ambilkan sebuah obeng, sebuah tang, aku buka, jangan nanti malah rusak, tolong keluarin. Pakai itu pedang, jangan dicongkel pakai pedang, jangan. Bayangkan, semua mau ambil alat berat, mau dicongkel, dia takut. Tahu nggak teman-teman? Lalat itu bertengger berapa hari? Bertengger selama 3 hari, seperti Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim selama 3 hari. Selama 3 hari pula lalat itu ada di sana dan membuat Raja Namrud tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan dia kesakitan jumpalitan. Dan pada hari ketiga apa yang terjadi? Raja Namrud pun akhirnya tewas. Saat dia mati, keluarlah seekor lalat dari hidungnya dan semua orang yang ada di sana menyaksikan. Itu dia, lalat 1 ekor yang telah membunuh Raja Namrud. Itu dia. Akhirnya matilah Raja Zolim yang menganggap dirinya Tuhan. Bayangkan, raja yang sombong, yang merasa besar, mati karena 1 ekor lalat yang telah diciptakan oleh Allah. Dan dalam cerita ini kita lihat betapa sabarnya Nabi Ibrahim, betapa tegarnya Nabi Ibrahim, dan betapa kita lihat takwanya kepada Allah sangat tinggi. Bahkan saat Jibril datang untuk menolongnya, membantunya, Nabi Ibrahim tetap memilih untuk meminta pertolongannya kepada Allah.
Nah, teman-teman, selain dari cerita tadi kita lihat takwanya bagaimana, di kisah kurban juga sama. Kita lihat betapa takwanya Nabi Ibrahim, betapa taatnya kepada Allah. Ketika ia tidur, dia bermimpi. Di dalam mimpinya, dia menyembelih anaknya Ismail yang sangat dicintainya. Sekali didiamkan mimpi itu, 2 kali didiamkan, tapi pada 3 kalinya dia kaget. Biasanya kalau nabi-nabi bermimpi itu adalah sebuah petunjuk dari Allah. Dia kaget, dia duduk, dia termenung. Apa ini? Aku harus menyembelih anakku. Berat, motong. Bayangkan kalau kita punya kucing yang kita sayang. Lalu ada perintah, kucing itu kita potong. Sayang nggak? Pasti sayang, pasti nggak tega, pasti kasihan. Apalagi ini, seorang ayah yang harus menyembelih anaknya. Tapi karena taatnya kepada Allah, dia pun ikhlas. Diajak Ismail, yang waktu itu masih remaja, diajak ke sebuah bukit, pakai baju yang bagus, lalu dia bawa sebuah pisau. Lalu di atas bukit itu, ya di bukit-bukit Mina itu, Nabi Ibrahim bilang apa? Anakku, sesungguhnya ayah telah bermimpi. Mimpi apa ayah? Dalam mimpi itu, ayah harus menyembelih engkau. Dan ternyata Ismail adalah anak yang soleh. Ismail bilang apa? Ayah, kalau itu adalah perintah Allah maka lakukanlah. Nak, engkau tidak takut? Aku tidak takut, karena itu adalah perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim menyiapkan semuanya. Ayah, tapi aku minta satu hal. Apa anakku? Kalau ayah hendak menyembelihku, tolong mataku diikat yang erat supaya aku tidak melihat tajamnya pisau. Tajamkan pisau itu ayah, biar pisau itu saat menyembelih ke leherku, aku tidak merasakan sakit. Lalu tundukkan kepalaku ayah, mataku biar menghadap ke tanah, supaya ayah jangan lihat tatapku, lalu ayah kasihan pada aku, hingga tidak jadi melaksanakan perintah kurban itu. Dan ayah, baju aku jangan diberikan kepada ibuku, nanti akan membuat ibuku sedih. Satu lagi ayah, jangan sampai baju ayah terkena percikan darahku. Karena kalau percikan itu ada menempel di baju ayah, suatu saat ayah akan teringat lagi, lalu ayah sedih, maka akan sia-sialah korban ini. Nabi Ibrahim menyanggupinya, diasah pisaunya hingga tajam. Lalu dengan kepasrahan diikat, mata anaknya ditundukkan, Ismail menghadap ke tanah, lalu dia mulai menempelkan pisaunya yang sangat tajam ke lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa yang terjadi? Pisau itu menjadi tumpul. Ayah, pisau ini tumpul ayah. Dia lihat lagi, ini udah diasah. Nabi Ibrahim membelah sebuah batu dengan pisau itu. Cering, batunya terbelah. Ini tajam. Dimulai lagi, tapi saat itu ada suara. Ibrahim, wahai Ismail, engkau telah lulus dalam ujian ini. Dan tiba-tiba dilihat ada sebuah kibas, ada sebuah kambing yang sangat besar, maka berkurbanlah dengan kambing ini. Ternyata Allah mau lihat, Allah mau menguji bagaimana taatnya seorang hamba, bagaimana takwanya seorang hamba. Perintah Allah bukan cuma ayahnya saja yang diuji, tapi anaknya juga diuji. Makanya berita kurban ini, cerita tentang kurban ini akhirnya menjadi ritual, ya, menjadi ritual supaya kita juga sama. Kita bertakwa kepada Allah. Allah melihat bagaimana kita punya harta, mau nggak nih kita berikan untuk Allah? Apakah kita sayang sama uang kita? Nah, dari cerita ini Kak Dini berharap kalian semua bisa mengambil hikmahnya, ya, betapa taatnya Nabi Ibrahim, betapa taatnya juga Nabi Ismail, takwanya pada Allah itu yang harus kita ikuti. Begitu ceritanya hari ini, semoga bisa membawa ibrah. Ya, apalagi di bulan Zulhijjah ini, bulan penuh kemuliaan. Di sini ada perintah berhaji, ya. Di sini ada perintah berkurban. Di sini ada juga kebaikan puasa Arafah, ya, puasa 9 Zulhijjah.
Di sini kalau kita juga baca Quran, kita beramal soleh, sama Allah akan berikan amal yang banyak, berikan amal yang luar biasa pahalanya. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Ya, kalau tadi Nabi Ibrahim bisa dengan sabar ikuti perintah Allah, apalagi kita di saat ini kita sedang ada corona, terusnya tetap harus belajar dari rumah, jangan jadi semangatnya kendor. Ya, harus tetap semangat, harus tetap, oh iya, ini salah satu amal soleh kita, belajar yang baik, berikan ayah bunda kita nilai yang terbaik, berikan guru-guru kita prestasi yang terbaik. Begitu. Ini kok mati Pak Ridwan? Halo? Ini kok mati? Maaf. Baik teman-teman semua, itu saja cerita Kak Dini tentang Nabi Ibrahim yang harus teman-teman selalu ingat, ya, sosok Nabi yang penuh kesabaran, yang penuh ujian, tapi betapapun beratnya ujiannya tetap dilaksanakan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Kak Dini kembalikan lagi ke Ustadz Fadil. Ya, baik, terima kasih Kak Dini atas ceritanya, dongengnya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita tentunya. Selanjutnya pembagian door prize Kak Dini, ada 6 door prize. Dari setiap door prize-nya kita bagi menjadi perjenjang. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nanti ada pertanyaannya masing-masing. Jadi Kak Dini seperti itu. Kak Dini bisa dipahami? Iya. Jadi nanti Kak Dini nanti memberikan pertanyaan, nanti saya bantu untuk menyeleksi siapa yang jawabannya paling benar dan paling cepat, seperti itu Kak Dini. Baik. Jadi kelas 1 ada sendiri, kelas 2 ada sendiri, kelas 3 sampai kelas 6 dan seterusnya. Seperti itu. Tapi cuma 6 pertanyaan ya Ustadz? Ya, 6 pertanyaan karena ada 6 door prize. Baik. Ya. Siap. Ini buat kelas berapa dulu Ustadz? Kelas 1 dulu mungkin Kak Dini. Kelas 1 dulu. Ya. Kelas 1. Yang gampang-gampang. Sebelumnya dari tim acara saya mohon bantuannya untuk mengecek siapa yang paling tercepat dan paling benar jawabannya, nggih. Baik, Kak Dini bisa dimulai? Ya. Pertanyaan. Untuk kelas 1 ya, teman-teman. Untuk kelas 1. Dibantu Tin ya, Tin? Tin? Oke. Nah, udah bangun kan? Nyungsep nggak tidur. Nggak tidur. Nah, tadi kan dengar cerita Kak Dini. Cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Tin harus seperti Nabi Ibrahim, sabar. Sabar, Utin jadi monyet aja sabar. Iya, harus sabar. Tin mau tanya apa buat teman-teman kelas 1? Teman-teman, siapa nama raja sombong yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Dalam cerita Kak Dini tadi. Siapa ya? Ayo teman-teman, silakan dijawab. Untuk kelas 1 ya. Kelas 1. Iya. Utin ya namanya ya, Ustadz lupa dulu. Utin. Utin Padilah. Bukan. Iya. Itu mau Ustadz Baik, Fadil. Kak Dini ini ada sudah terekam satu anak namanya atas Ananda Cabibatul kelas 1 Umar dengan jawaban Namrud. Gimana Kak Dini? Bener nggak, Tin? Bener, Raja Namrud. Raja Namrud. Selamat untuk Mbak Cabibatul kelas 1 Umar. Selamat ya kakak. Hadiahnya rumah. Bukan. Kelas 1. Sekarang pertanyaan kedua Kak Dini untuk kelas 2. Pertanyaan kedua. Pertanyaan Kak Dini, teman-teman tadi juga sama Ustazah Wahyu juga udah disampaikan ya di sambutan. Lalu Kak Dini juga ulang lagi. Ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah. Nah, salah satunya adalah berpuasa apa ya? Dan tanggal berapa? Kelas 2. Kelas 2. Ingat nggak?
Puasa Ramadan. Bukan. Senin Kamis. Bukan. Baik, Kak Dini, ini sudah ada terekam atas Ananda, namanya kok banyak banget ya namanya, panjang. Empasya dan Musa R5 Bilal 2 Ali. Ini atas Ananda siapa ini, kok banyak banget gitu? Kereta api kali. Kereta api. Namanya banget. Namanya Itu ini kakak beradik Ustadz, kakak Nggih. beradik yang kelas 2 yang adik Musa ya. Oh, adik Musa, nggih bener. Ya. Sada ngapunten. Oke. Ini Kak Dini, beliau menjawab Arafah tanggal 9. Arafah tanggal 9, Masya Allah, betul. Betul. Selamat untuk Ananda Musa, kelas 2 Ali. Pinter, ya. Ananda Musa, selamat ya. Salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan adalah berpuasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Baik Kak Dini, pertanyaan selanjutnya untuk kelas 3, agak naik sedikit. Agak naik. Siapa yang ingat Raja Namrus tadi memerintah di sebuah negeri yang disebut apa? Depannya B. Nggak usah dikasih tahu. Tadi Kak Dini sempat sebutkan negerinya. Alhamdulillah Kak Dini sudah ada yang menjawab. Dari Askia, kelas 3 Saat, 3 saat. dengan jawaban Babilonia. Babilonia, yeay, betul. Alhamdulillah. Masya Selamat Allah, untuk Mbak semuanya Askia. menyimak cerita Kak Dini. Mbak Askia, kelas 3 Saat. Selanjutnya Kak Dini untuk pertanyaan keempat, sekaligus juga menjawab untuk khusus kelas jenjang kelas 4. Silakan Kak Dini. Kelas 4. Kelas 4, Utin mau nanya apa? Kalau hewan korban, Itu mah kekecilan buat ke kelas 4. Di dalam cerita tadi ada salah seorang penasehat raja dan dia adalah seorang pembuat patung dan dia adalah siapa ya? namanya siapa? Bapaknya siapa? Ada yang tahu nggak? Namanya juga siapa? Tolong disebutkan. Iya. Sudah terekam Kak Dini, di sini ada atas Ananda Hafi. Zaid Hafi. Hafi kelas 4 nggih. Hafi kelas 4 dengan jawaban Azar. Kak Dini. Azar. Siapa Azar itu? Ayahnya, Ayahnya siapa? ayah aku. Azar. Baik. Gimana Kak Dini? Ya, boleh. Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Iya. Gimana Kak Dini? Betul atau? Betul, perlu betul, betul. Oh, betul. Berarti selamat ya untuk Ananda Mas Hafi kelas 4. Pertanyaan selanjutnya Kak Dini bisa dilanjut? Pertanyaan selanjutnya, tadi Kak Dini nggak sempat sampaikan karena takut waktunya sangat mepet ya. Oke. Jadi singkat saja. Tadi anak dari Nabi Ibrahim yang disembeli bernama Ismail. Tahukah kalian siapakah nama ibunda Nabi Ismail? Ini tadi namanya nggak Kak Dini sebutkan di dalam cerita, tapi pasti teman-teman tahu. Yang tahu silakan tunjuk tangan. Kelas 5, kelas 5. Kelas 5. Ya. Kelas 5. Sudah Dibantu terjawab Ustaz. Kak Dini. Siap? Ada Ananda Umnia kelas 5 Bilal dengan jawaban Siti Hajar. Bagaimana Kak Dini?
Iya, betul. Ibunda dari Nabi Ismail adalah Siti Hajar. Betul. Selamat untuk Mbak Umnya kelas 5 Bilal. Kelas 5. Selamat ya. Terakhir Kak Dini untuk kelas 6. Terakhir, buat kelas 6 yang lebih tinggi lagi. Kan ini tahu, teman-teman pasti sering sekali membuka Al-Quran dan membacanya. Di waktu lalu, Kak Dini pernah tanya juga kalau nggak salah. Sebutkan nama-nama Nabi yang ada termaktub di dalam surat-surat Al-Quran. Teman-teman udah sebutkan. Ada surat Muhammad, ada surat Yunus, Ada surat Ibrahim. ada surat Ibrahim. Pertanyaannya adalah surat Ibrahim itu ada pada surat keberapa? Nah, Al-Quran itu menjadi surah keberapa? Putra Ejar. Nggak tahu ya. Putra. Di sini ada Putra Ezar Putra Ejar. dengan jawaban 14. Surat ke-14, betul, Masya Allah, keren-keren nih. SDI Terabani Malang, padahal tadi Kak Dini nggak ulas tapi tahu. Masya Allah, keren gak Tin? Keren banget. Keren. Nah, selamat ya buat teman-teman yang sudah berhasil menjawab pertanyaan Kak Dini dan Utin. Nanti hadiahnya akan dikirim dari sekolah ya Ustadz ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Ini sampun Kak Dini. Perlu ada yang mau di closing, ada konklusi dari Kak Dini yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Ustadz. Sebelum Kak Dini pamit undur diri, Kak Dini hanya berpesan kepada teman-teman semua, ayo kita teladani ketakwaannya Nabi Ibrahim, kesabarannya, ketaatannya kepada Allah. Dengan cara apa? Teman-teman bisa mulai dengan berbuat kebaikan, terutama di 10 hari-hari Zulhijjah ini. Ya, dari 1, sekarang udah hari ke-5 ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu untuk berbuat kebaikan. Jangan lupa puasa Arafah, baca suratnya. Baik sama orang tua. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong dan tetap semangat belajarnya. Ya, Utin pesan apa sama teman-teman? Teman-teman, aku pesan seperti biasa. Boleh. Boleh, yang baik. Bakwan malam. Alah, nggak usah lagi deh kayak gitu mah. Aco lagi. Baik, salam sama ayah bunda, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi lekas berlalu, kita bisa bertemu lagi, bisa belajar lagi bersama Ustadz dan Ustazah di sekolah. Lebih kurangnya Kak Dini mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dini. Sama-sama Ustazah. Baik, terima kasih Kak Dini atas dongeng ataupun cerita, dan di baliknya pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Ustadz hanya memberikan garis besar bahwasanya di bulan Dzulhijjah ini amalan-amalan yang banyak itu jangan sampai teman-teman lakukan hanya di bulan Dzulhijjah saja ya teman-teman, tetapi juga bisa teman lakukan ketika di selain bulan Dzulhijjah. Jadi seperti itu. Meskipun sedikit, tetapi teman-teman tetap istiqomah seperti halnya yang disabdakan oleh Nabi bahwasanya ada wamhu wa ingkol. Jadi Nabi itu sangat suka sekali dengan amalan yang sedikit tetapi istiqomah. Beda kalau amalannya sangat banyak habis itu tiba-tiba berhenti, maka pahalanya juga berhenti. Lain halnya dengan jika kita melakukannya terus menerus dan istiqomah, maka pahalanya akan tetap mengalir. Jadi seperti itu harapannya. Baik, dengan Doorpress pun sudah diumumkan. Untuk informasi selanjutnya, Doorpress bisa diambil pada tanggal 2 Agustus ya. Pada tanggal 2 Agustus di sekolah SDI Terabani berbarengan dengan penyembelihan hewan kurban. Jadi nama-nama tadi yang sudah menang diharapkan
ke sekolah, belajar dan hal tersebut. Jadi seperti itu. Baik, setelah dorbes sudah kita lalui, berarti tandanya sekarang adalah penutupan ataupun pembacaan doa. Sebelumnya Ustadz mengucapkan terima kasih kepada panitia peringatan Dzulhijjah, kepada ketua pelaksananya dan ketua ataupun si acara, dan juga tak lupa kepada Ustazah Wahyu selaku kepala sekolah. Terima kasih kepada Kak Dini sudah menyempatkan waktunya mengisi acara di SDT Robbani kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Amin. Jadi seperti itu, amin. Selanjutnya kita tutup terlebih dahulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup aja pada pagi menjelang siang ini, perkenankan Ustadz Fadil untuk menutupnya dengan sebuah doa. Semuanya tangannya ataupun sikap duduknya kita bersiap untuk berdoa. Seperti biasa, sikap berdoa tangan di atas, kepala ditundukkan. Al-hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu an saadatina wa ashabi rasulih ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu wa la syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sulmiyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awina lana fi sakratil maut wa najata minan nar wa qarin hisab. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa adabil qabri. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa li kafatil muslimina ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adfa'na al-bala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wasuyufa mukhtalifa wasadaida wal mihan ma duhara min hawa mabatun min baldadina hada khasa amin buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas seluruh partisipasinya kepada anak-anak semuanya, baik ketua pelaksana, panitia, Ustazah Wahyu dan seluruh waka. Saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada keliruan dalam hal penyampaian tindak laku. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.